pakai teropong, lihat ada buah raspberry di pegunungan di mana-mana ya. Horas teman-teman, halo mujah-juah menbantai kerina, kembali lagi bersama aku Indah Tarigan. Dan yang baru bergabung, salam kenal dari Prancis. Hari ini cuaca yang hangat dan panasnya matahari akhirnya datang juga setelah hampir seminggu itu hujan terus. Dan bahkan tadi pagi itu di rumah kita itu kabut. Dan kita sekarang ini di pegunungan Alpen. Kita di ketinggian 1200. Di sini cuacanya dong cerah dan bagus banget. Akhirnya bisa menikmati hangatnya matahari. Bosan banget karena hujan terus gitu loh. Dan untuk kalian yang mungkin kalian lihat topi sama baju aku warnanya sama, ini bahannya juga yang sama. Ini aku rajut sendiri. Inilah kerjaan aku kalau selama musim dingin. Ini yang aku rajut kurang lebih 3 bulanan karena aku ngerajut itu hanya pas waktu luang dan cuman pas musim dingin. Jadi ini yang aku rajut di musim dingin tahun lalu. Gimana menurut kalian teman-teman? Masih pemula ya, jadi masih banyak kekurangan. Dan hari ini sekalian aku mau ajak kalian kita keliling-keliling di pegunungan. Pegunungannya nggak terlalu tinggi ya, dan ini tergolong datar. Tapi di sini kita memiliki pemandangan 180 derajat, jadi kita bisa lihat pegunungan Alpen dari sini dan puncak-puncaknya es abadi dari sini. Oke, ikuti terus sampai akhir teman-teman. Jadi kalau aktivitas berkebun itu hanya aku lakukan dari bulan April hingga September atau bulan Oktober. Dan dari bulan November sampai Januari, Februari itu biasanya aktivitas di luar rumah itu terbatas karena cuaca dingin. Jadi untuk ngisi waktu, disitulah aku mulai belajar merajut. Dulunya aku sama sekali nggak ngerti masalah merajut. Aku itu belajarnya setelah di Prancis. Karena awal-awal itu bingung kan. Soalnya aktivitas di luar rumah itu terbatas. Dan kalau di rumah itu bosan ngapain gitu. Makanya nemukan kesibukan rajut. Dan ini hasilnya. Ini mungkin baju yang kedua atau ketiga yang hasil rajutannya. Ya masih pemula. Jadi modelnya yang masih biasa-biasa yang bisa aku rajut. Apa kabar sayangku? Baik, Tante. Baik. Baik. Ya. Kita di mana? Kita di Aji. Hari ini hari apa? Tidak tahu. Tidak tahu? Hari Minggu. Hari ini hari Minggu. Hari ini Minggu. Wah, sini. Ça? Ouais. Après, je fais ça. Tada, itu di depan ada pegunungan salju udah turun di ketinggian 2000 sekian. Itu ada salju di pegunungan Alpen Prancis. Tempat yang kita kunjungi ini namanya Plateau Aji, di mana plateau itu artinya rata, dataran rata gitu. Kita di ketinggian 1200 sekian. Dan ini tuh kalau musim salju entar ini menjadi salah satu tempat bermain ski. Tapi sekarang salju belum ada ya. Karena sekarang kita masih musim gugur. Dan di sini aku nemu raspberry liar. Buahnya kecil ya. Ada buah raspberry di pegunungan. Di mana-mana ya. Yang dicari itu makanan. Ada beberapa guys. Mau coba? Ya. Sayangku. Enak. Itu enak? Manis? Dikit. Mau manis que les tiens. Framboas Untuk indah. liar yang ada di gunung. Raspberry-nya manis. Ya. Walaupun nggak semanis yang dari kebun. Ini banyak pohon raspberry semua. Cuacanya itu beda banget sama yang di rumah. Di rumah itu tadi karena kita diselimuti sama kabut, jadi bawaannya itu dingin.
Tapi ini di pegunungan ada matahari yang cerah, jadi makin enak gitu loh, karena dapat sinar matahari. Wah, rasanya itu enak banget. Tuh pegunungan Alpen di depan kita. Kamu suka? Kenapa? Karena itu cantik. Bien. Atau indah cantik. Kamu ganteng? Aku tidak tahu. Mana ganteng? Niko ganteng? Tidak, mana ganteng? Aku bicara Indonesia bagus. Tidak, aku busuk. Kenapa busuk? Karena aku tidak enak. Tidak bagus. Ada yang setuju nggak sih kalau dia itu katanya dia bicaranya busuk? Menurut aku sih ya, beberapa bulan terakhir dia improve banyak ngomong Indonesia. Teman-teman ada ini nggak sih? Ada rekomendasi buku atau apa namanya komik Indonesia yang mudah, bahasanya mudah dimengerti gitu. Aku udah coba cari tapi nggak nemu ya. Biasanya kalau mau belajar bahasa itu dari komik itu cepet banget gitu. Soalnya aku dulu awal-awal itu aku banyak baca komik-komik bahasa Prancis. Soalnya di komik itu kan biasanya bahasanya untuk anak-anak, jadi bahasanya simple dan ada gambarnya gitu. Jadi ekspresi sama pengucapannya mudah dimengerti gitu. Dan aku mau cari untuk si Abang Niko biar dia bisa belajar. Kalau kalian ada tahu komik Indonesia ya, buku komik Indonesia, boleh tulis di komentar ya teman-teman. Ini kenapa aku suka banget juga di sini di Plato Aji ini, karena walaupun kita nggak perlu mendaki banyak, tapi view-nya bagus gitu, dapat pegunungan puncak-puncak indah. Aku juga belum 100% itu fit. Masih beberapa hari yang lalu aku ini dari rumah sakit ya. Jadi makanya tadi Abang Niko ngajaknya ke sini. Katanya ini jalurnya nggak terlalu sulit. Selain cari udara segar, ya di sini juga kita bisa ini healing sedikit-sedikit daripada berdiam diri di rumah itu juga nggak bagus ya untuk kesehatan mental. Rasanya enak aja gitu secara mental. Ternyata kesehatan mental itu juga penting ya teman-teman. Setelah keluar hirup udara segar dan menikmati keindahan alam gini, ya mungkin tiap orang healingnya berbeda ya, tapi untuk kita suka banget gini daripada diam di rumah aja gitu. Bagus sih di rumah istirahat gitu, tapi kalau lama-lama bosan juga gitu. Jadi Abang Niko bawa teropong, jadi bisa ngezoom dan ngelihat yang di depan kita. Jadi ini ada bisa di setting, bisa dia objeknya membesar sampai 24 kali. Udah lumayan lah ya. Ini biasanya ini untuk nembak jarak jauh, tapi diambil kaca pembesarnya aja dibawa ke gunung untuk hari ini. Aku mau cobain. Kayak gini dia. Ini udah baru lihat. Ini aku sekitar berapa senti ya ini ya, mungkin sekitar 10 senti. Ini baru ngelihat jelas, itu kampung yang di depan kita itu sampai jelas depan terlihat. Yang nggak bisa kita lihat dengan kasat mata nih, gunung es yang di depan kita tuh bisa terlihat dengan jelas. Bagus juga ini ya. Iya kan. Ayah, aku mau ini. Dia nanya mau kaca pembesar di ulang tahun katanya. Tradisi di keluarga suami, di suaminya aku kalau misalnya Christmas ataupun ulang tahun, kalau kita ngasih kado itu biasanya kita tanya dulu ke orangnya, kamu maunya kado ulang tahun apa gitu. Tujuannya biar nggak
ngasih sesuatu yang nantinya nggak bakal dipakai gitu, atau biar ngasih sesuatu yang double gitu. Misalnya dia nggak butuh, dia udah punya jaket tapi kita kasihnya jaket, jadinya kan nggak dipakai gitu. Mungkin dia butuh sesuatu yang lebih dibutuhkan. Jadi biasanya di keluarga suami aku kita nanya gitu, kamu mau apa kadonya Christmas, kamu pas ulang tahun nanti mau apa gitu. Jadi kadonya lebih berguna gitu. Lebih kalau kita ngasih sesuatu ke orang habis itu dipakai, kan rasanya kita yang ngasih juga senang gitu. Itu dia tradisi di keluarga suami aku. Mungkin di keluarga yang lainnya mungkin ada juga tradisi seperti itu kali ya, atau yang mungkin ada yang lebih suka ngasih surprise. Kita mau coba lagi nih teman-teman. Oh, coba yang ini terdekat, soalnya lebih membesar 24 kali, cuman bulunya yang kelihatan. Kalau udah musim hujan gini, biasanya itu di pegunungan udah banyak tumbuh jamur. Cuman aku dan Abang Niko nggak kenal jenis jamur yang bisa dimakan. Ini tuh lebar banget, jauh lebih lebar dari telapak tangan aku. Tapi kita harus hati-hati, mana tahu nanti ini jamur toksit atau enggak. Karena jamur tuh berbahaya banget kalau dia jamur yang beracun. Ini kayak ladang yang kosong gitu loh. Wow, wah, bagus banget. View-nya dari sini juga cantik. Tadi awal kita di ujung dapat view-nya sebelah sana, dan ini berbeda lagi. Waniko pakai teropong melihat pemandangan yang ada di depan. Teman-teman. Sampai jumpa teman-teman. Terima kasih teman-teman yang udah ngikuti vlog aku dari awal sampai akhir. Dan aku juga mau bilang terima kasih sebesar-besarnya untuk teman-teman yang baru bergabung dan ngikuti channel aku. Support dari kalian itu sangat berarti untuk aku. Dan aku juga minta bantuan ke kalian untuk tetap mendukung channel ini agar channel Nanda Tigan di Prancis semakin berkembang dan memotivasi aku buat konsisten untuk buat video. Dan sampai jumpa di video aku selanjutnya. Bye bye, terima kasih. Horas Mojojua Menbanta Kerina. Horas teman-teman. Assalamualaikum. Sampai jumpa. Bye bye teman-teman.